Nanti ada waktunya lagi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih. Dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2024. Di segmen kedua ini para paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis dengan mengambil bola di dalam fishbowl, dijawab oleh paslon, kemudian akan ditanggapi oleh paslon lain, kemudian kembali direspon. Ya, panelis pertama akan mengambil bola di fishbowl yang pertama yang berisi pilihan subtema. Ada 4 subtema yang telah dirumuskan tim panelis, yakni subtema A, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Subtema B, pendapatan yang diperoleh dari pusat, asli daerah, dan lain-lain. Subtema C, pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan. Subtema D, pemulihan lingkungan. Dan untuk masing-masing subtema, panelis sudah membuat 2 pertanyaan yang tersimpan di dalam amplop tersegel. Kemudian panelis kedua akan mengambil bola di fishbowl kedua untuk menentukan amplop mana yang dipilih. Dan aturan di segmen kedua ini yang terlebih dahulu berbicara adalah para calon gubernur. Dan calon wakil gubernur boleh menambahkan bila waktu masih tersedia. Dapat dipahami, Bapak-Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Di kesempatan pertama, pertanyaan panelis ditujukan kepada calon gubernur nomor urut 2. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan panelis Bapak Bambang Setiaji untuk mengambil 1 bola di fishbowl subtema. Ya, bisa dibacakan huruf apa yang diambil? D. Ditunjukkan ke kamera Bapak. Terima kasih banyak. Silahkan bola bisa ditaruh di kotak hitam. D, subtemanya adalah pemulihan lingkungan. Ya. Baik, kemudian kami persilahkan kepada perwakilan panelis Ibu Rahmawati untuk mengambil bola di fishbowl kedua. A. Baik. D dan A. Silakan Reza. Subtema D, huruf A. Subtema D adalah pemulihan lingkungan. Ya, masih dalam kondisi tersegel. Kondisi tersegel. Harap tenang supaya tidak mengganggu konsentrasi dari masing-masing paslon. Ya, silahkan Afi. Baik. Menurut data pengelolaan sampah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2023, peningkatan produksi sampah mencapai 791.828 ton dan mayoritas didominasi sisa makanan sebanyak 51,11%. Sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar sampah di Kalimantan Timur, yaitu 55,97%. Saat ini pencapaian pengurangan sampah di Kalimantan Timur sebesar 8,19%. Masih terdapat 9,7% sampah yang belum dikelola. Jumlah sampah ini akan terus menjadi masalah mengingat pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur yang terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa daerah dan negara telah berhasil menanggulangi sampah dengan menerapkan sistem daur ulang sampah, insinerasi yang efisien, sistem volume based waste fee yang efektif dalam mengurangi volume sampah, meningkatkan daur ulang sampah hingga swastanisasi pengelolaan sampah. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memfasilitasi dan mengorkestrasi seluruh kabupaten kota dalam mendorong kemandirian dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Timur? Silakan, waktu menjawab Anda 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, makasih. Berkaitan dengan sampah yang saat ini perlu menjadi permasalahan di semua kabupaten kota. Oleh karena itu memang perlu segera dilaksanakan penanganan, penguatan kebijakan dan regulasi untuk mendorong perda pengelolaan sampah yang lebih ketat. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melaksanakan program edukasi. Edukasi berbasis sekolah, komunitas, media sosial, mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus membuang sampah tepat pada waktunya dan pada tempatnya. Hingga cara pengelolaan sampah terutama adalah rumah tangga, agar bisa secara mandiri kita menangani berkaitan dengan sampah. Yang berikutnya adalah berkaitan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menyiapkan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengolah sampah menjadi energi dan juga sebagai pupuk. Dan ini telah terbukti efektif di beberapa
kabupaten ataupun provinsi, misalkan di Surabaya ataupun di Bali. Yang kedua adalah memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim, terutama dari sektor pertambangan, sektor oil and gas, dan juga sektor perkebunan. Membangun fasilitas-fasilitas pengolahan sampah terpadu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengawasi tempat pembuangan sampah akhir dan kebocoran limbah, termasuk membuka pelaporan sampah limbah melalui aplikasi Sakti. Dan ingat, yang paling penting adalah pemanfaatan sampah ini perlu sekali. Kita tinggal pencet aplikasi Sakti. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur, bahwa sampah itu ada gunanya, bukan hanya sebagai limbah, tetapi mampu dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun energi yang lainnya dengan penguasaan teknologi. Itulah pentingnya kita menguasai SDM. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Harap tenang. Harap tenang, terima kasih. Harap tenang. Sudah cukup. Kami persilahkan Kita lanjutkan lagi kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu menanggapi 90 detik, silakan. Harap tenang. Kayaknya konsep, Silakan Bapak, iya. kayaknya konsepnya sudah kami siapkan itu. Coba lanjutkan Pak. Terima kasih paslon nomor 2. Apa yang Bapak sampaikan itu yang sudah kami lakukan dalam 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya. Belum bertanya, hanya menanggapi saja Bapak. Oh, menanggapi. Betul. Harap tenang hadirin. Ya, menanggapi ini memang beda-beda tipis dengan bertanya. Tanggapan saya. Harap tenang hadirin. Tanggapan saya, aplikasi Sakti itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan sampah. Persoalan sampah ini adalah persoalan budaya. Budaya dari rumah tangga, budaya di sekolah. Saya telah menerapkan itu di tengah keluarga, di masyarakat saya. Di sekolah-sekolah yang saya dirikan, saya mengingatkan untuk memilah sampah, membuang sampah pada tempat waktunya. Dan saya juga beberapa kali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan bahwa sampah kita bisa dikendalikan dengan baik. Termasuk dalamnya adalah menjadikan sampah sebagai industri, sebagai pupuk dan sebagai energi. Sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Mungkin ada tanggapan yang lain dari paslon, kami silakan. Masih ada waktu? Dirasa cukup? Baik, dirasa cukup. Berikutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu menanggapi 90 detik. Iya, ini tadi yang kita bicarakan adalah berkaitan dengan sampah yang saat ini tidak mampu untuk ditanganin. Oleh sebab itu, kita perlu melaksanakan edukasi. Hari ini penanganannya masih secara konvensional. Yang kedua, masih sangat secara tradisional. Kita belum memberikan edukasi bagaimana masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur itu membuang sampah seolah-olah bahwa sungai itu adalah tempat pembuangan sampah. Bagaimana laut itu seolah-olah adalah tempat pembuangan sampah. Mestinya ini harus diberikan pelatihan, edukasi secara masif. Tentunya perlu terstruktur dan diberikan pelatihan-pelatihan. Dimulai dari sejak dini, dimulai dari rumah kita masing-masing. Apalagi sampai di tempat-tempat profesional. Misalkan adalah kru-kru kapal. Kapal membuang sampah seenaknya saja. Ini yang menjadi persoalan. Karena kenapa tidak pernah melaksanakan edukasi. Begitu juga masyarakat yang tinggal di pesisir kali ataupun sungai. Membuang sampah pada sungai. Ini karena kenapa tidak adanya edukasi. Dan hari ini tadi disampaikan oleh panelis bahwa sampah masih banyak yang belum tertanganin. Jumlahnya masih kira-kira masih kurang lebih sekitar 30% yang belum mampu ditanganin secara baik dan optimal. Ini akan menjadi sumber penyakit. Ini akan menimbulkan permasalahan. Inilah pentingnya kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat kita. Bagaimana menangani sampah ini tapi juga bermanfaat buat kita semuanya. Bisa menjadi pupuk, bisa menjadi energi, dan hari ini belum bisa berjalan dengan baik. Itu tugas kita untuk membenahinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.